Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Anviti Support. Channel Anviti Support beberapa bulan ini agak sempat vakum karena lagi banyak kesibukan. Namun hari ini saya akan membuat konten lagi, yaitu tentang manfaat sedekah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Nah, cerita-cerita ini semuanya berasal dari kisah pribadi di hidup saya yang walaupun nilainya sedikit itu akan dapat membuat hidup kita itu selamat, terhindar dari kecelakaan yang mungkin bisa merenggut nyawa seharusnya. Nah, yang pertama, pada saat itu kejadian ini ya, uh, jadi si suatu pagi itu saya melihat ada seorang ibu-ibu tua itu lagi berjalan sendirian dan dia sedang membawa barang atau mungkin plastik gitu. Nah, entah kenapa saya itu digerakkan hatinya ya, hanya untuk memberikan ya sedikit uang gitu. Ya, karena saya hanya mempunyai uang 20.000 di kantong saat itu, hanya membawa uang 20.000, dan ketika saya berjalan melihat ibu itu, saya berhenti, naik motor berhenti, kemudian saya menyuruh anak saya, tolong kasih ibu itu. Dan anak saya turun untuk memberikan uang ke ibu itu. Sebenarnya ibu itu bukan orang yang meminta-minta, bukan, tapi dia orang tua yang sedang berjalan dan dengan pakaian yang eh, maaf ya agak kotor gitu, semua plastik. Kemudian anak saya suruh, "Dek, minta tolong berikan uang ini kepada ibu itu." Turun terus sambil dikasih, kemudian saya pergi naik melanjutkan perjalanan saya karena pagi-pagi harus apa namanya mengantar anak saya gitu. Nah, kemudian di saat itu hari itu kejadiannya hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi. Nah, kemudian hari Minggunya itu ada kegiatan di lingkungan perumahan. Nah, saat itu sedang ada pembersihan rumput-rumput dan kemudian tanah-tanah yang kosong. Kemudian saya berinisiatif itu membawa VR atau apa yang roda tiga itu, kendaraan roda tiga yang biasa untuk angkut galon itu kan, punya tetangga saya. Nah, kemudian beratnya itu mungkin kayak satu truknya penuh, itu ada isi tanah-tanah magalian gitu yang akan kita buang ke tempat yang lebih jauh gitu. Nah, pada saat itu uh, pada saat saya kendarai itu remnya itu belum pada saat di turunan gitu. Nah, karena rem blong, karena kondisinya itu muatannya berat, kemudian itu kondisi rem blong ya, terus kemudian beban berat, kemudian ini saya oleng, dan ketika saya injek rem itu nggak bisa. Nah, kemudian akhirnya masuk ke parit dengan ketinggian itu 2 meter, 1,5 sampai 2 meter lah itu dari atas permukaan jalan. Nah, itu semua orang udah panik, semua orang udah khawatir akan diri saya. Saya juga heran, pada saat jatuh itu seharusnya karena kondisi beban berat yang ada di mobil bak, kemudian kalau langsung jalan oleng itu terperosok masuk ke dalam parit, akhirnya ya isi-isi tanah itu masuk ke dalam parit yang setinggi 1,5 meter. Mungkin kalau kejadiannya itu saya rasa itu
itu akan menyebabkan fatal sekali, sangat fatal, dan itu saya sampai menyebabkan saya itu agak trauma gitu di dalam pikiran saya kalau ingat kejadian itu. Nah pada saat itu saya dari atas itu orang udah khawatir gitu ya, badan saya kejepit atau kaki saya kejepit. Saya kalau ingat itu kaki saya sama tangan saya itu masih lemes, saya takut ada yang kejepit gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu tuh badan sama kaki saya, kepala itu sama sekali, tidak ada yang terjepit, tidak ada yang terluka sama sekali. Nah sejak dari kejadian itu, pas saya di kejadian, habis kejadian mungkin masih bisa ketawa-ketawa ya, masih bisa, oh nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu, masih bisa ketawa-ketawa sambil dievakuasi, ditarik, diderek pakai mobil untuk menaikkan VR itu dari dalam tanah. Dievakuasi, pasirnya harus dinaikin lagi, kemudian mobilnya apa, roda tiganya itu yang VR-nya itu harus diangkat, ditarik pakai mobil. Nah dari situ kejadian itu tidak ada luka sama sekali, hanya di ujung jari kaki saya itu sedikit berdarah gitu. Nah saya merenung pada saat itu, pada saat udah kejadian itu pulang baru merenung, bisa merenung. Tadi kalau misalnya sampai kaki saya kejepit atau mungkin tangan saya kejepit oleh besi-besi ya, yang di VR itu kan besi semua, kemudian dievakuasi yang butuh waktu 1 jam, dan saya harus menunggu pasir-pasirnya diturunin dulu. Mungkin dalam kondisi kaki saya yang terjepit itu mungkin saya udah patah, atau mungkin kepala saya kebentur ikut itu, yang menyebabkan dada saya itu, kalau ingat itu selalu seru gitu. ah, dan saya pada saat itu berpikir terus, kenapa kok bisa ya gitu, kalau tadi saya sampai itu bisa meninggal dunia. Nah dari situ saya berpikir, apakah ini adalah timbal balik dari yang saya berikan kepada nenek tersebut di hari sebelumnya. Allah alam. Tapi banyak sekali ya ajaran-ajaran yang dari semua agama, Islam, Kristen, Buddha, bahwasanya sedekah itu adalah energi, energi yang kita keluarkan yang positif ke alam semesta ini, maka alam semesta ini akan memberikan kembali energi positif kita, itu akan kembali ke diri kita itu. Jadi sedekah yang kita keluarkan walaupun hanya 20.000, tapi itu bisa menyelamatkan dari sebuah petaka yang mungkin bisa merenggut jiwa. Ya, mungkin banyak ya kejadian-kejadian yang saya rasa teman-teman juga pernah mendengar atau mengalami sendiri kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tapi hal itu memang nyata adanya. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia itu dalam kondisi yang pelit, kikir, karena sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari bencana, dari petaka, dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita celaka. Dan misalnya Anda punya keinginan, punya hajat yang mungkin ingin Anda laksanakan gitu, atau mungkin ingin sembuh dari sakit, itu bisa dilakukan dengan sedekah. Bahkan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang ya, berjuang melawan anxiety disorder. Nah, bagaimana cara bisa melakukan sedekah? Sedekah itu kan nggak harus dalam bentuk materi. Ada hal yang kecil yang mungkin bisa dilakukan, yang mungkin bisa menyelamatkan hidup, yaitu
Mungkin kalau nggak bisa ngasih uang, tenaga, coba sedekah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti kucing, kemudian semut, itu kita kasih makan dengan harapan doa diselipkan di tiap sedekah yang kita niatkan sedekah, kemudian kita kasih makan binatang-binatang yang uh, berada di jalan mungkin kelaparan, dan kita kasih makan dan selipkan doa di situ.